Oke, kembali dengan saya Made Krisna Suparita dari Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di video kali ini saya akan membahas pengelolaan sumber belajar. Kemarin saya sudah membaca materi yang diberikan dari dosen saya di mata kuliah tersebut. Saya mendapatkan hal-hal sangat penting, yaitu yang pertama, pengertian sumber belajar. Yang kedua, tahap perkembangan sumber belajar. Yang ketiga, jenis sumber belajar. Yang keempat, ciri-ciri sumber belajar. Dan yang kelima, fungsi dan peranan sumber belajar. Yang keenam, kriteria pemilihan sumber belajar. Oke, langsung saja kita membahas materi yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar atau learning source adalah sumber baik berupa data maupun orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi. Oke, selanjutnya tahapan perkembangan sumber belajar. Tahapan perkembangan sumber belajar terdapat 5, yaitu yang pertama, sumber belajar praguru. Yang kedua, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Yang ketiga, sumber belajar dalam bentuk cetak. Yang keempat, sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Oke, yang kelima itu sumber belajar desain dan dimanfaatkan. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, sumber belajar praguru. Pada zaman ini, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Jadi ini ada hubungannya dengan lingkungan dan alam. Jadi pada saat itu kita belajar menggunakan alam dan lingkungan, belum adanya guru. Oke, yang kedua, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Pada saat zaman ini baru munculnya yang namanya guru. Istilahnya bisa disebut dengan seperti resi, orang-orang tertentu itu bisa dijadikan guru. Jadi pada saat zaman ini guru sudah lahir dan menjadi sumber pelajaran utama. Oke, selanjutnya yang ketiga, sumber belajar dalam bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlah yang besar. Dengan ditemukannya alat cetak, maka lahir sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya itu seperti koran, majalah, buku. Jadi pada saat zaman ini telah munculnya industri yang cepat seiring berjalannya waktu. Dan yang keempat, sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Dengan ditemukan teknologi komunikasi ini, zaman ini udah mulai bagus, hardware dan software pada abad 17. Efeknya sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Contohnya itu udah mulai adanya elektronik seperti HP, sudah ada majalah elektronik, perpustakaan elektronik, dan lainnya. Jadi yang terakhir ini sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Dan dimaksud pada saat zaman ini sudah munculnya bangunan-bangunan seperti sumber belajar seperti museum, perpustakaan, dan lain-lainnya. Itu sudah termasuk sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan untuk pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar ini dibagi menjadi 3, yaitu sumber belajar berbasis teknologi, yang kedua sumber belajar berbasis organisasi, dan yang ketiga sumber belajar di tengah-tengah masyarakat. Oke, yang pertama ini yang dimaksud dari sumber belajar berbasis teknologi ini, kita belajar melalui HP atau melalui internet. Segala sesuatu berbasis teknologi, seperti kita mencari sebuah materi yang tidak ada di buku, kita cari di internet. Oke, yang kedua itu sumber belajar berbasis organisasi. Yang dimaksud dengan sumber belajar berbasis organisasi ini, kita pada saat SMP dulu atau SMA atau SD sudah mengikuti organisasi yang namanya OSIS, dan contohnya kepanitiaan juga. Masih banyak lagi organisasi yang menunjang kita untuk mengetahui pengalaman-pengalaman pengetahuan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, sumber belajar di tengah-tengah masyarakat. Yang dimaksud sumber belajar tengah-tengah masyarakat ini yang berada di sekitar lingkungan masyarakat dan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan belajar mengajar. Misalnya ruang pengadilan, kebun binatang, hutan, pantai, gunung berapi, pasar, dan sebagainya, banyak lagi ada. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri sumber belajar. Ciri-ciri sumber belajar saya ambil 2, yaitu sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi walaupun sesuatu daya tetapi tidak memberikan sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan tujuan pengajar, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar.
Yang kedua itu sumber belajar berubah tingkah laku. Yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah membuat seseorang berbuat dan bersifat negatif, maka sumber belajar tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Oke, kita lanjut ke fungsi dan peranan sumber belajar. Apa sih fungsi dan peranan sumber belajar itu? Fungsi dan peranan sumber belajar ini dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajar bersifat individual, dan memberikan dasar lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Oke, yang terakhir ini kriteria pemilihan sumber belajar. Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar ini yang berkualitas ini meliputi ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, dan fleksibel dan kompatibel. Oke, jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Apabila saya ada salah kata atau salah pengertian bisa dikoreksi ya. Sekian dari saya tutup dengan salam harmoni. See you next time bro.